warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Rofilita di sini di acara kesayangan kita yang selalu hadir di tiap minggunya, yaitu Perempuan Mendukung Perempuan di channel kesayangan kita, yaitu NU Damai Channel TV. Sudah seminggu ya kita nggak ketemu. Alhamdulillah sekarang diberi kesempatan atas rahmatnya, atas kesempatannya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa belajar bareng lagi di tiap minggunya seperti itu. Tak lupa salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita sebagai pengikut beliau mendapatkan syafaat. Sahabat perempuan, kali ini kita belajar bareng. Saya mengangkat materi bagaimana memulai usaha dari rumah seperti itu. Ada banyak WA yang masuk ke saya, DM atau Messenger seperti itu dari teman-teman semua. Bagaimana cara memulai usaha dari rumah, dimulai dari yang sederhana seperti itu. Ini secara global akan saya jawab pertanyaan dari sahabat-sahabat RL di luar sana. Berbicara usaha dari rumah artinya kita ini pemberdayaan perempuan ya, materi yang ada di dalam pemberdayaan perempuan. Sebenarnya kalau mau memulai usaha baik di rumah atau dimanapun itu kuncinya cuma satu, yaitu kemauan dan fokus, kayak begitu aja sih. Apalagi di masa pandemi ini mengharuskan orang untuk stay di rumah, work from home, dari rumah semuanya, belajar anak-anak pun juga dari rumah. Artinya kita punya banyak waktu luang yang kita bisa manage dari dalam rumah. Kelebihan memulai usaha dari rumah dan di luar rumah tuh sebenarnya ada beberapa perbedaan. Kalau di dalam rumah kita bisa memanage waktu, bisa nyambi pekerjaan yang lainnya seperti itu. Terlebih perempuan itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang multitasking, bisa berperan apapun di satu waktu. Itu kenapa perempuan dikatakan sebagai makhluk Tuhan yang multitalenta, karena bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus di waktu yang bersamaan. Artinya sembari kita mengerjakan pekerjaan rumah, tidak menutup kemungkinan kita untuk berkarya dari dalam rumah. Lalu apa saja tahapan dari hal yang paling kecil jika kita memulai usaha dari rumah? Simpel sebenarnya. Kita harus belajar pangsa pasar yang kita bidik apa ini, terus barang yang langka di pasar apa nih, seperti itu. Dan yang ketiga, yang dibutuhkan apa. Pahami tiga itu dulu, pangsa pasar, terus kelangkaan barang, terus habis itu barang yang dibutuhkan tuh apa. Itu dulu. Kalau kita sudah selesai dengan tiga pertanyaan itu tadi, insya Allah start kita sudah bisa memulai usaha dari rumah. Contoh kecil saya kasih nih ya, contoh kecil. Semisal karena pandemi, karena orang-orang membatasi untuk keluar rumah, mengakibatkan orang-orang semuanya serba online. Bagi yang bisa memasak nih, misalnya saya kasih saran, cobalah di WA kita bikin suatu flyer kayak begitu, berisi menu-menu harian dari hari Senin sampai hari Minggu. Kita share di WA grup, kita share di status WA atau medsos teman-teman semuanya, posting deh. Insya Allah itu akan bernilai ekonomis. Ada banyak teman-teman saya yang melakukan, teman-teman UMKM kami yang saya dampingi selama ini melakukan hal itu jika bergerak di bidang makanan ya, atau di bidang frozen food. Kita tahu semua ya, lagi-lagi kita memanfaatkan momen pandemi ini, orang banyak menyimpan makanan stok di kulkas. Kita jualan semacam frozen food seperti itu. Banyak yang bisa kita bidik, banyak yang bisa kita gali jika kita sebenarnya mau fokus, mau melihat apa sih yang dibutuhkan di luar sana seperti itu. Kita tahu ya, yang namanya UMKM itu adalah usaha yang berbasis rumahan yang alhamdulillah sampai dengan detik ini masih bisa bertahan di tengah gencarnya pandemi seperti itu. Artinya teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang mempunyai usaha berbasis rumah di rumah, harusnya menangkap peluang ini, harusnya bisa bertahan dengan segala energi yang mereka punya seperti itu.
Intinya satu, kemauan, keinginan, terus pangsa pasar apa yang dimauin, barang yang langka di pasar apa, barang yang dibutuhkan apa. Cukup nggak sampai 5 pertanyaan ini. Jika sudah tuntas, jika sudah selesai dengan lima tahapan ini, Bismillah, segera dimulailah usaha dari rumah. Ada banyak sebenarnya, entah itu makanan minuman, apakah craft, apakah ini yang lagi banyak ini sekarang saya melihat eh, teman-teman UMKM ini memanfaatkan lagi-lagi momen pandemi ya. Mereka menjual sayur online. Jadi mereka bikin flyer, bikin iklan di broadcast seperti itu. Apa aja sayur yang dijual, kebutuhan rumah apa aja yang dijual, delivery sistemnya. Artinya apa? Mudah kan sebenarnya untuk memulai usaha di rumah, teramat mudah sekali. Kita nggak perlu sewa ruangan, kita nggak perlu membayar karyawan, kita nggak perlu sewa lahan seperti itu. Artinya kan ada banyak item-item biaya yang kita bisa minimize sehingga nantinya muaranya ke profit yang didapat. Intinya satu, kemauan, dan ini ya, fokus sama apa yang mau digarap. Itu aja sih kalau saya bilang bagaimana mulai usaha di rumah. Sebenarnya simpel, cuman itu tadi, keinginan untuk memulai usaha di rumah itu selalu dipatahkan oleh eh, semangat negatif yang ada dalam diri kita. Semisal pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di kepala itu seperti ini laku nggak ya, terus nanti siapa yang beli, pemain di usaha ini udah banyak kok, nanti saya nggak laku. Sebenarnya pertanyaan itu bukan berasal dari tetangga kita, bukan berasal dari teman kita, akan tetapi berasal dari mindsetnya kita. Tolonglah jika ingin memulai usaha dari rumah, semangat negatif seperti itu dihilangkan sendiri. Siapa yang bisa menghilangkan diri kita sendiri? Harus bisa mematahkan aura-aura negatif yang berkembang di mindset kita. Selesaikan itu dulu, baru tahapan-tahapan yang saya sebutkan tadi tolong dipelajari, tolong dijawab. Setelah itu baru kita action. Apa yang mau kita ambil, bidang apa, entah itu makan minuman, entah itu craft, entah itu jasa pengiriman. Ada banyak hal kalau kita mau memanfaatkan peluang di tengah pandemi ini. Artinya apa? Perempuan meskipun dari dalam rumah bisa berkarya, bisa mendampingi anak-anaknya, bisa melayani suaminya, sembari mereka bisa menghasilkan nilai-nilai ekonomis. Oke, sahabat-sahabat perempuan, mungkin itu dulu tips sederhana yang bisa saya sampaikan bagaimana memulai usaha dari rumah. Simple sebenarnya bagi yang sudah selesai di tahapan kemauan untuk maju. Akan tetapi terasa rumit bagi mereka yang selalu eh, terpatahkan oleh teori-teori negatif itu tadi yang saya sebutkan di depan. Jadi tolong bersihkan pikiran, terus fokus sama tujuan, motivasi yang kuat untuk diri sendiri. Insya Allah teman-teman saya menjadi perempuan-perempuan yang berdaya meskipun dari dalam rumah. Selamat berkarya, selamat berdaya, selamat bermanfaat bagi sesama. Sebelum undur diri, izinkan saya mengucapkan permohonan maaf bila ada salah kata dan sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filita, perempuan mendukung perempuan.